Sobat Arsi, jumpa lagi di Iri Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Borderless Fog atau Kabut Berduri. Film dibintangi oleh Putri Marino sebagai Sanja, Yoga Pratama sebagai Thomas, Yudi Ahmad Tajudin sebagai Pak Bujang, dan artis terkenal lainnya. Film menceritakan kehidupan masyarakat Borneo yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka harus menghadapi kenyataan hidup miskin di tanah yang kaya. Betapa lemahnya posisi masyarakat menghadapi kemiskinan, illegal logging, human trafficking, dan polisi yang korup, hingga mereka menyelesaikan masalah dengan caranya masing-masing. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan aktivitas masyarakat setempat. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh menimpa atap sebuah kedai. Jadi kau minum apa aja? Alangkah terkejutnya masyarakat saat mengetahui kalau itu adalah mayat dengan badan dan kepala terpisah dari orang yang berbeda. Seperti biasa, polisi Indonesia dan Malaysia saling melempar tanggung jawab. Padahal di belakang mengakui kalau itu tanggung jawabnya. Izin komandan, kalau tidak berkenan singgah sarapan, silakan ada gorengan. Di kantor Ibda Panca kedatangan Ibda Sanja, tamu dari Jakarta yang ditugaskan untuk membantu. Kacamatanya bagus, cocok buat Borneo Fashion Week. Nanti saya pinjamkan buat Bapak. Diperlihatkannya pada Ibda Sanja jenazah dengan kepala dan tubuh dari orang yang berbeda. Kepala dari Torik Herdian, petugas patroli perbatasan, dan badan milik Apai Juing, seorang aktivis Dayak. Dari hasil forensik pada pakaian Juing ditemukan pupuk dengan jenis yang biasa digunakan di kebun sawit. Diperkirakan dia meninggal 1 bulan yang lalu. Adapun yang terjadi pada Torik, dia dihabisi untuk kemudian ditebas dengan rapi. Mendengar kabar kematian Juing, istri dan saudara datang ke kantor polisi. Nampak mereka marah dan menuduh aparat tidak menindaklanjuti laporan kehilangan dari mereka. Lebih masuk akal kalau mayatnya semalaman di sini, akhirnya menggelinding jatuh. Di TKP Ibda Panca atau kita sebut saja Panca, meyakini sejak malam jenazah sudah berada di atap kedai. Percaya sama kesaksian ABG perempuan yang lagi kebingungan gitu? Percaya, Pak. Sementara Ibda Sanja lebih mempercayai pelayan warung yang mengatakan jenazah jatuh dari ketinggian ke atap kedai. Pulang dari TKP, Thomas dan Sanja pergi menemui Pak Bujang di pos penjaga kebun sawit. Seorang pria setengah baya yang nampak sangat bersahaja. Thomas menanyakan apakah benar Pak Bujang yang tugas jaga pada tanggal 17 Juli. Benar, kata Pak Bujang. Dia ditemani Raymond. Saat diperlihatkan foto Torik, Pak Bujang katakan kalau dia sering melihatnya di toko Koharis. Apakah Koharis masih komunis, Pak Bujang? Tanya Thomas. Kali komunis tetap komunis, gitu kata Ambo. Ambo itu anti komunis. Ketika Sanja menanyakan pabrik sawit terdekat, Pak Bujang katakan kalau sawit dijual langsung ke Sarawak. Dulu di sana dibangun sebuah pabrik, tapi tidak kunjung selesai karena uangnya dikorupsi. Pak Bujang yang mulai menyukai Sanja menawarkan diri untuk membantu kapanpun dibutuhkan. Sambil melihat pohon tempat digantungkannya jenazah Juing, Thomas masih penasaran kenapa kepala Torik disatukan dengan badan Juing. Itu karena pelaku melihat ada kaitan di antara dua orang tersebut, ujar Sanja. Tiba di kantor, mereka melihat keberadaan para tentara. Rupanya sang komandan ada di dalam. Rektur 2 Sanja. Cantik sekali, bapak kamu. Minta saya jagain kamu. Tiba di rumah, sebelum tidur, Sanja meneteskan dulu obat matanya yang memang sakit. Di tempat lain di dalam hutan, nampak seseorang tengah membakar kepala manusia. Saat Sanja habis berbelanja, didapatinya sebuah surat terselip di wiper mobil. Isinya pemberitahuan kedua dari kepolisian Sarawak pada pihak Indonesia tentang telah ditemukannya tubuh tanpa kepala, tapi memiliki tato yang identik dengan masyarakat Dayak. Saat masalah ini ditanyakan pada Panca, dia berkelit dengan mengatakan kepolisian Sarawak tidak mengikuti prosedur.
Seharusnya melalui Kongjen dulu, nanti terakhir baru ke dia. Kata komandanmu, pihak Malaysia kadang-kadang berusaha buat melemparkan tanggung jawab ke sini. Hari itu Thomas dan Sanja pergi ke Sarawak untuk menindaklanjuti surat pemberitahuan. Sanja diberitahu kalau terkadang kepolisian Indonesia dan Sarawak saling melempar tanggung jawab. Sampai di tujuan mereka mendapat kabar kalau tubuh korban sudah dikebumikan. Yang ada sekarang hanyalah laporan saja. Suatu hari Sanja yang tengah menunggu pesanan sambil membuka foto yang diberikan polisi Sarawak melihat sekumpulan anak. Rupanya mereka akan dipekerjakan di sebuah tempat. Sanja yang mulai curiga terpaksa mengurungkan niatnya untuk bertanya karena tiba-tiba datang seorang wanita dewasa. Dia segera membawa mereka pergi. Di sebuah hutan, Silas yang merasa kalau merekalah pemilik hutan sesungguhnya membuat keributan. Panca mengejar ke tempat tinggalnya. Di sana dia berhadapan dengan istri mendiang Apai Juing. Karena keluarga tidak mau memberitahu keberadaannya, Kami ini sedang berkabung dan kalian senaknya masuk sini. Hukum kalian tidak ada manfaatnya bagi kami. Sanja menyanggupi akan membawa Silas. Di sini dia mulai mencurigai kalau Silaslah yang menghabisi Torik. Di satu tempat, Sanja juga Thomas berhasil menemukan Silas. Dia berusaha melarikan diri hingga kejar-kejaran pun terjadi. Silas! Hei! Silas! Hampir saja Sanja berhasil menangkapnya. Tapi saat sebuah truk menghalangi mereka, Silas pun kembali melarikan diri. Dia baru berhenti setelah menemui jalan buntu. Thomas yang jengkel dengan tingkah Silas lantas memukulinya. Untung Sanja segera menghentikannya. Sementara Silas yang merasa dirinya di pihak yang benar, mengecam Thomas yang berdarah Dayak sebagai penjilat. Selesai dengan Silas, Sanja mendapat WA dari Pak Bujang untuk mampir ke tempatnya. Jadi Pak Bujang yakin pembunuh Torik dan pembunuh Juing bukan orang yang sama? Iya. Di sini Pak Bujang memberitahu Sanja kalau orang yang menghilangkan nyawa Torik bukanlah yang menghabisi Juing. Saat ditanya tahu dari siapa, dari Ambong, jawab Pak Bujang. Juing seorang aktivis yang membela masyarakat Dayak. Tapi setelah mencalonkan diri di Pileg sebagai masyarakat jadi curiga, jangan-jangan apa yang dilakukan selama ini semata-mata untuk mendapatkan simpati warga saja. Obrolan terhenti karena tiba-tiba mata Sanja terasa sakit. Untung Pak Bujang memberinya obat tetes ramuan yang cukup mujarab. Sanja yang masih penasaran dengan Ambong coba bertanya pada Thomas. Dikatakannya kalau itu hanyalah cerita masyarakat dengan berbagai pendapat. Ada yang bilang roh hutan atau gerilyawan komunis yang hilang di hutan. Malam itu selesai mengantar Thomas, Sanja dikejutkan oleh jatuhnya sebuah benda yang kalau dilihat sekilas seperti kepala manusia. Tapi setelah didekati ternyata buah sawit. Sementara di sisi lain terdengar bunyi musik yang kerap mengikutinya lalu menghilang. Malam itu di tempat lain ada sebuah minibus jalan merayap di kegelapan malam. Saat akan menyeberang sungai, tiba-tiba wanita yang membawa mobil diserang sesuatu, lalu lenyap ditelan gelapnya malam. Keesokan paginya masyarakat yang sedang memanen madu menemukan sebuah kepala tergantung di pohon. Rupanya dialah wanita yang sempat bertemu Sanja di sebuah kedai bersama rombongan remaja perempuan. Oke, stop. Aku pernah ngeliat perempuan ini di Malaysia. Dari HP korban yang bernama Umi didapatkan foto pria tanpa identitas yang tubuhnya ditemukan di Malaysia, juga foto Torik yang kepalanya disatukan dengan badan Apai Juing. Ketiga orang tersebut pernah berfoto dengan seorang pria setengah baya yang sekarang masih hidup. Dialah Pak Agam. Saat ditemui dia berusaha menyogok. Selamat siang Pak Agam. Setelah dibawa ke kantor polisi, Panca datang menegurnya.
Dia seperti tidak suka Sanja menangkap Agam. Tahu sesuatu tentang human trafficking. Sanja. Serangan di Sarawak itu bikin kasus ini kasus bersama, Pak. Dia ada di simpul perkara. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Sanja dan Panca diperhatikan Silas yang sedang ditahan di sana. Sementara itu di dalam hutan, Sindai berusaha meyakinkan Arum kalau Ambong selalu bersama mereka, jadi tidak perlu takut lagi. Hari itu Sanja mengantar Jenta atau salah satu anak yang akan diselundupkan Umi pulang ke rumahnya. Dia disambut tangisan ibunya, sementara orang tua Arum nampak kecewa. Ya minimal kita punya bahan buat ditanyain ke Agam. Ini Agam kenapa dilepasin, Pak? Tiba di kantor, Sanja kaget mengetahui Agam sudah dilepaskan dengan alasan tidak cukup bukti untuk menahannya. Mendengar itu, Sanja pergi ke kantor imigrasi untuk verifikasi. Jam. Bodoh, anak manis itu tega kau jual ke pedagang orang, ah. Di kantor polisi, Thomas marah pada ayah Arum yang tega menjual anaknya. Selamat siang, Pak Agam. Pulang. Pendatang haram. Sanja yang mengetahui Agam pergi ke Malaysia segera menangkapnya. Ternyata dia memiliki KTP Malaysia. Saat bertemu polisi, bukan Agam yang ditangkap, tapi Sanja. Ini dia sadar kalau polisi Malaysia belum mengetahui kasus yang menjerat Agam, khususnya dengan jenazah pria tanpa kepala yang ditemukan di wilayah mereka. Di sini Sanja mulai mencurigai Panca. Mereka belum tahu kaitannya Agam dengan kasus serangan van itu, Pak. Kenapa ninggalin suratnya diam-diam? Bisa tahu. Saat bertemu Thomas, Sanja ingin tahu alasan kenapa dia menyelipkan surat pemberitahuan kedua dari pihak Malaysia di mobilnya. Mendengar itu, Thomas hanya tersenyum. Pagi itu di satu tempat, ayah Arum diburu seseorang lalu dihabisi. Saat menghadiri upacara di rumah Jenta, Sanja mendengar alunan lagu dan melihat sepeda anak. Saat didekati, tiba-tiba semuanya lenyap. Di sudut lain, Jenta memperlihatkan sebuah kalung yang diperkirakan milik Juing. Suatu hari, Sanja pergi ke tempat pengolahan sawit yang terbengkalai. Didapatinya kemasan kopi yang nampak belum terlalu lama. Tiba-tiba seseorang menyerangnya. Sanja yang sadar kalau dirinya akan ditendang, segera menghindar. Akibatnya orang tersebut dengan keras menendang tiang besi. Kacamata yang terlepas membuat Sanja tidak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya dia pun terjatuh ke dalam sebuah lubang. Sementara itu Sindai dan Arum yang masih mencari jalan keluar dari hutan menemukan sebuah gua. Disuruhnya Arum menunggu di luar sementara dia akan memeriksa gua itu terlebih dahulu. Alangkah terkejutnya Sindai saat menemukan beberapa kepala teronggok di sana. Dia pun segera berlari ketakutan hingga tergelincir. Sementara itu Sanja yang jatuh pingsan mulai siuman. Dia berusaha berteriak minta tolong. Untung saja Pak Bujang mendengar dan segera memberi pertolongan. Kalau Pak Bujang tidak dengar teriakan kamu, mungkin kamu tidak akan ditemukan. Malam itu Thomas dan Sanja bercerita tentang diri mereka masing-masing. Sementara Pak Bujang tertidur lelap. Kedatangan Raymond mengingatkan Sanja pada tanggal 17 Juli. Ketika ditanya apakah Raymond pada tanggal tersebut menemani Pak Bujang jaga malam, iya katanya. Tapi waktu itu dia minum tuak Pak Bujang sampai ketiduran sekitar 2 atau 3 jam. Jadi Pak Bujang sempat jaga sendirian. Mendengar itu Sanja hanya terdiam. Selesai dengan Raymond, Sanja diberitahu Thomas telah ditemukan jenazah anak perempuan. Setelah dicek ternyata dia anak perempuan yang sempat berbicara dengannya. Melihat hal itu Sanja hanya diam lalu pergi. Gerak-geriknya terus dipantau Panca. Ketika mau pulang, Sanja mendengar dan melihat Thomas diberi amplop coklat tebal yang dicurigai uang tutup mulut. Suatu hari masyarakat, polisi juga tentara dikerahkan untuk mencari Arum. Sanja meminta Pak Bujang menyelamatkan Arum. Tidak usah dimakan rasa bersalah. Jawaban yang diterima sungguh di luar dugaan. Pak Bujang menyarankan agar Sanja tidak dimakan rasa bersalah. Mendengar itu, spontan Sanja menanyakan kejadian tanggal 17 Juli
yang direspon oleh Pak Bujang dengan tawa panjang. Di kantor polisi, Panca yang mulai terganggu meminta Sanja menandatangani surat persetujuan untuk kembali ke Jakarta. Dengan sengaja didorongnya sebuah kursi yang ada di sebelah hingga terkantuk kaki Panca. Sontak saja dia menyeringai kesakitan. Kini Sanja tahu siapa orang yang telah menyerangnya di pabrik sawit. Aku diperintahkan komandan untuk melaporkan semua gerak-gerikmu. Malam itu Thomas datang ke tempat Sanja. Di bawah todongan pistol, dia diinterogasi apakah yang ditugaskan Panca padanya dan apa tujuan pemberian amplop coklat. Di sini Thomas mengaku kalau dirinya disuruh melaporkan gerak-gerik Sanja dan amplop coklat itu memang upah tutup mulut atas bisnis Panca yang Thomas sendiri tidak mengetahuinya. Ketika terjadi kebakaran, Sanja sibuk membantu memadamkan api. Tapi tiba-tiba dilihatnya penampakan anak kecil. Saat didekati, dia pun menghilang. Sementara di tempat lain di dalam hutan, Arum tengah menunggu Sindai yang tak kunjung datang. Didengarnya suara gemercik air yang semakin mendekat. Keyakinan Sanja akan keterlibatan Agam dalam berbagai kasus sangatlah kuat. Akhirnya dia dan Sila sepakat menculiknya untuk diinterogasi. bisnisnya untuk bunuhnya orang-orang nih. Kalau memang Agam pelakunya, aneh. Tapi apa iya orang kayak begitu tiba-tiba haus sama darah? Bisa aja. Kalau memang agak, kau akan melakukan ini tidak? Angkal numpang jalan. Di sini Agam mengakui telah menyuruh Torik menghabisi Ashraf dengan alasan dia sering mencuri. Saya sudah menyuruh Torik Menurutnya untuk sangat membebaskan dia. mungkin Torik melakukan hal yang sama pada Apai, tapi bukan atas perintahnya, karena Torik akan mengikuti siapa saja yang membayarnya. Di tempat lain, selesai dengan urusannya, Panca menyuruh Thomas menyetir mobil yang biasa dipegang Bribka Rahmat. Dia yang mulai curiga segera memasang kamera serta mengamankan senjata yang ada di dashboard mobil. Waktu ditemukan jenazah Sindai, keberadaan Thomas dan Sanja di rumah sakit dalam waktu yang bersamaan membuat Panca curiga di antara mereka ada Cari ini, kerjasama. Komandan yang menyerang saja. Melihat komandannya mencari sesuatu di dashboard, Thomas langsung tahu. Di sini Thomas sangat menyesali tindakan komandannya yang melanggar hukum, terutama menyangkut human trafficking. Dimintanya agar Panca menghubungi Agam. Saat menerima telepon, Agam memberitahu kalau Sanja tengah mampir ke pasar gelap. Pada saat itulah Panca baru sadar kalau wanita itu belum meninggalkan Borneo. Thomas yang merasa aman karena Panca sudah diborgol, tidak mengira kalau komandannya bisa melepaskan diri dan melakukan perlawanan yang diakhiri dengan sebuah tembakan. Silas yang membawa serta Agam tertangkap polisi yang sudah mendapat info dari Panca. Sementara Sanja yang memantau dari kejauhan tiba-tiba pingsan. Setelah siuman didapatinya jenazah Thomas tanpa kepala. Sanja shock berat. Di sisi lain nampak Arum tergeletak. Pak Bujang yang ada di sana sedang merawat beberapa kepala, memberitahu kalau Arum akan segera sembuh. Di sini Pak Bujang katakan kalau dia melihat Thomas ditembak. Setelah itu Panca coba memisahkan kepalanya dengan pisau komando. Sanja tidak begitu saja percaya karena dia tahu korban selama ini ditebas bukan dipotong. Mungkin maksud dia meniru, kata Pak Bujang. Menirumu, kata Sanja. Pendengar itu Pak Bujang langsung terdiam. Sanja yang hampir tidak percaya minta alasan mengapa hal itu terjadi. Dengan tenang Pak Bujang katakan, supaya orang-orang bisa melihat Bu Sanja, melihat apa yang terjadi di sini. Sekarang aku ingin mengurus mayat mendiang dengan layak. Yang lain pantas dibuang, begitu ujar Pak Bujang. Aku ingin mengurus dua mendiang itu. Yang lain pantas dibuang. Sanja yang mengenal sosoknya sebagai orang baik dan mengerti alasan mengapa dia melakukan hal itu nampak ragu. Dengan pisau di tangan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itulah Panca coba menghasutnya untuk segera menembak. Dengan cepat Pak Bujang sudah siap dengan parang di tangan.
Dan hanya dalam satu gerakan terpisahlah kepala Panca dari tubuhnya. Setelah itu dia pun menghilang. Sayup-sayup terdengar nasihat yang ditujukan ke Sanja. Harus belajar memilih apa yang Wan lihat. Hari itu pihak kepolisian memberitakan kalau Agam ditemukan telah mengakhiri hidupnya di penjara karena tidak bisa mengelak atas bukti kejahatannya yang telah dikumpulkan dengan penuh dedikasi oleh Ibda Panca yang sampai sekarang belum ditemukan. Sungguh berita itu menunjukkan kalau para penjahat masih berkeliaran di lapangan. Meskipun kau polisi, kau hebat bang. Saat melihat rekaman antara Thomas dengan Panca, Sanja menangis. Dia merasa bersalah mencurigai orang yang telah berusaha melindunginya. Selamat ya, Sanja. Kamu akhirnya bisa merasakan bekerja dengan baik. Dia juga marah pada komandan tentara yang kerap memantau dia atas nama ayahnya. Bahwa masih ada paraku, belum dapat dipastikan kebenarannya. Di satu jalan, Sanja melihat kerumunan orang. Mereka tengah melihat kepala yang tergantung di sebuah pohon. Kepala itu milik Pak Bujang. Sanja yang tertegun tiba-tiba mendengar suara Pak Bujang yang tidak henti-hentinya mengingatkan Sanja untuk selalu berhati-hati. Demikianlah Sobat Arsy, film ditutup dengan kematian Pak Bujang. Orang sederhana yang coba bertindak berdasarkan kemampuan dan pemahamannya. Semoga kejahatan semacam ini segera bisa diatasi. Jangan lupa subscribe, share, dan komennya ya. Terima kasih.